Kaulah pemilik hidup kami, ya Allah. Kaulah yang awal dan yang akhir. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal,
yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapa memelihara kehidupan kita, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita punya Allah yang sangat baik di dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Rancangan Allah kita adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Bersukacitalah, bersoraklah. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku.
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengajar kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya, menghidupinya dengan penuh kekuatan dan penuh topangan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bolehkah anak Tuhan menghakimi? Waduh, kalau kita dengar kata menghakimi, pasti kita sudah mulai gelisah ini. Emang boleh gitu ya? Emang anak Tuhan boleh menghakimi? Nah, mungkin waktu kita dengar kata menghakimi, kita ingat ya satu ayat firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 1-2 ya. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Waduh, kita jadi serem ya dengan ayat ini ya. Kita jadi takut. Wah, gak boleh menghakimi ya. Jadi kata menghakimi itu satu kata yang waduh, membuat kita pengen jauh-jauh deh, jangan deh gitu ya. Nah, kita akan belajar. Bolehkah anak Tuhan menghakimi? Bagaimana dengan Matius 7 ayat 1 dan 2? Nanti kita lihat juga di ayat-ayat yang lain ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu ya, apa sih arti menghakimi? Menghakimi di sini bukan adu pukul ya, bukan keroyokan, memukul ya, sehingga kalau kita lihat ada orang berkata, jangan main hakim sendiri dong. Nah gitu ya. Jadi mungkin kita nggak suka sama orang, kita ada masalah dengan orang itu sehingga kita menyelesaikannya dengan adu pukul, dengan berkelahi misalnya gitu ya. Nah, bukan itu menghakiminya di sini ya. Jadi bukan menghakimi dalam arti berkelahi ya. Yang kedua, hate speech atau ujaran kebencian atau menggunakan kata-kata kasar. Pernah nggak kita di media sosial ya, kita mungkin punya Facebook, kita punya IG, kita punya YouTube misalnya gitu ya, atau Twitter dan lain sebagainya. Pernah nggak kita melihat ada orang yang menuliskan kata-kata yang ujaran kebencian gitu ya, ujaran atau kata-kata kasar. Mungkin sekarang kita sering ya melihat di media sosial ada orang yang berkata-kata kasar, yang tidak senonoh dan sebagainya. Nah, ya, bukan itu kata menghakimi di sini ya. Bukan menghakimi dalam arti menuliskan kata-kata yang penuh kebencian atau dan kata-kata kasar. Bukan seperti itu ya. Menghakimi juga bukan artinya ngebully ya. Kita juga bisa lihat misalnya di dalam media sosial ada orang ngebully, dasar kepala botak atau dasar gendut dan sebagainya ya, membuli ya, membuli orang lain ya. Bukan juga ya. Jadi menghakimi di sini bukan ngebully orang ya, bukan ngebully orang. Menghakimi di sini juga bukan menyebarkan hoax ya. Nah, ini hati-hati nih dengan menyebar hoax nih. Katanya Microsoft gitu ya, memberikan sebuah survei bahwa orang Indonesia itu, netizen Indonesia itu paling tidak sopan. Paling tidak sopan se-Asia Tenggara gitu ya. Dalam hal suka nyebar hoax gitu ya, menyebar berita-berita yang palsu, menyebar berita-berita yang fake ya. Ya mungkin seputar pandemi, seputar COVID dan lain sebagainya ya. Jadi bukan juga menyebarkan hoax menghakimi di sini ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai tulisan kita itu justru malah menyebarkan hoax ya, membuat orang takut, membuat orang lain marah ya, bukan itu ya. Lalu juga menghakimi di sini bukan judgmental ya, mental menghakimi gitu ya, dikit-dikit menghakimi orang, apapun dikritik apapun gitu ya. Orangnya dikritik, apapun dikritik, perbuatan dikritik, orangnya, kepribadian dan sebagainya. Ini mungkin ada orang yang ada penyakit kejiwaan kali ya, penyakit psikis yang harus segera diatasi ya.
bukan judgmental juga, bukan ya, bukan judgmental ya. Jadi menghakimi di sini bukan berkelahi ya, bukan main hakim sendiri, bukan hate speech, ujaran kebencian atau kata-kata kasar atau ngebully orang, bukan juga, bukan menyebarkan hoax dan juga bukan judgmental. Wah, jadi apa dong ya menghakimi di sini? Nah, menghakimi bahasa aslinya, kita pakai bahasa asli dikit ya, yaitu kata krino ya, krino. Krino itu artinya memutuskan atau membuat penilaian tentang sesuatu. Nah, jadi kata menghakimi di sini itu membuat penilaian. Jadi dia memutuskan untuk menilai sesuatu. Menilai sesuatu ya. Dia mau berpendapat. Dia mau menghakimi dengan memiliki, aku punya pendapat nih, gitu ya. Dari komentarmu misalnya begitu ya, dari tulisanmu di media sosial, aku pengen merespon. Nah ini ya artinya, jadi menilai, memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan ya sesuatu baik di media sosial ataupun ya di dalam pergaulan gitu ya, sesama anak Tuhan atau yang lain ya. Jadi intinya dia menilai ya, membuat penilaian. Nah, ini artinya kata krino ya. Baik, kita akan lihat tadi ya di Matius 7 yang tadi kita sudah mulai di depan. Matius 7 ayat 1 dan 2 dikatakan jangan kamu menghakimi, jangan menghakimi. Ya tentu bukan menghakimi yang tadi ya. Bukan menghakimi yang tadi berkelahi lah, hate speech ya, ngebully, bukan ya, hoax ya, judgmental, bukan itu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, oke? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jangan menghakimi di sini kan tadi kata krino ya. Artinya gini, kalau kita menghakimi, nah di sini ya, jangan menghakimi itu dengan penghakiman yang munafik, gitu ya, atau jangan menghakimi itu dengan sudut pandang kita sendiri. Ya, itu salah tuh. Kalau kita lihat orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, mereka menghakimi. Tapi mereka menghakimi secara munafik. Mereka sendiri banyak boroknya, gitu. Mereka menyuruh orang untuk melakukan ini. Tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Munafik kan? Mereka suruh orang ini dikasih beban ke pundaknya yang begitu berat. Mereka sendiri nggak mau memikul beban itu. Jadi nggak ada contoh, nggak ada teladan. Munafik dong. Ya. Jadi Matius 7 ayat 1 dan 2 itu bukan kita tidak boleh menghakimi orang lain. Ya. Tapi janganlah penghakiman kita itu sifatnya munafik. Jadi janganlah penghakiman kita itu standarnya kita. Gak boleh gitu ya, standarnya kita sendiri. Waduh, banyak sekali kita masih sinful nature ya, kita masih hidup dalam keberdosaan. Bagaimana kita bisa menghakimi orang lain sedangkan kita sendiri banyak sekali hal yang sifatnya berdosa begitu ya. Nah, jadi penghakiman kita di sini di ayat pas Matius 7:1-2 ini bukan berarti kita tidak boleh menghakimi ya, tapi janganlah penghakiman kita itu sifatnya munafik ya. Janganlah penghakiman itu sifatnya menurut standarnya kita. Menurut standarnya kita. Kita ini siapa? Kita ini penuh dengan keberdosaan. Kita ini masih di dalam kehidupan kita yang masih terus diproses begitu ya. Maksudnya janganlah menilai sesuatu, menilai orang lain itu berdasarkan pemikiran kita sendiri, cara pandang kita sendiri ya. Nah, itu salah tuh ya. Kalau orang orang Farisi, mereka munafik tuh ya. Mereka menjudge orang ya, kamu jauh dari Tuhan, kamu salah, kamu harus bertobat, kamu ini, padahal mereka sendiri tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Mereka melakukan menurut cara pandang mereka, menurut pengertian mereka, padahal firman Tuhan yang mereka sampaikan itu tidak seperti itu yang diinginkan Tuhan. Tapi mereka mengajarkan sesuai dengan kemauan mereka untuk supaya mereka terpandang, supaya mereka terkenal, supaya mereka dapat keuntungan. Nah, ini munafik. Ini yang Tuhan tidak mau.
ini Tuhan tidak mau, penghakiman yang seperti ini yang Tuhan tidak mau, penilaian yang seperti ini yang Tuhan tidak mau, ya. Oke. Nah, di dalam 1 Korintus 4 ayat 5 ada juga ayatnya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Wah. Yaitu sebelum Tuhan datang. Wah. Berarti Tuhan datang, Tuhanlah yang menghakimi gitu ya. Kita nggak boleh menghakimi. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, ini kan nggak boleh menghakimi, misalnya gitu ya. Nah, di sini Paulus berkata bahwa janganlah menghakimi. Di sini maksudnya jangan menghakimi hal-hal yang tersembunyi. Apa itu hal-hal tersembunyi? Motivasi. Kita nggak tahu motivasi orang, ya. Jadi jangan menilai motivasi orang. Kita tidak tahu, ya. Sesuatu hal yang sifatnya itu belum terungkap, kita tidak bisa menghakimi, gitu ya. Kita tidak bisa menghakimi. Jadi jangan menghakimi. Hanya Tuhan yang tahu isi hati orang itu. Nah, itu maksudnya di sini, ya. Ia akan menerangi, ya. Tuhan akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, di dalam hati. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menilai seorang dari motivasi di dalam hati karena kita tidak tahu, ya. Ini maksudnya. Nah, jadi kita tidak boleh terburu-buru untuk menghakimi, maksudnya begitu, ya. Bukan tidak boleh, tapi jangan terburu-buru menghakiminya. Nah, kalau kita lihat kita lanjutkan di dalam 1 Korintus, tadi kan 1 Korintus 4 ayat 5. Sekarang 1 Korintus 5 ayat 3. Lihat di sini, kita lihat, ya, Paulus. Sebab aku, katanya, sekalipun secara badani tidak hadir. Nah, tidak hadir di tengah-tengah jemaat Korintus. Tetapi secara rohani dia hadir, gitu ya. Aku sama seperti aku hadir. Telah menjatuhkan hukuman. Nah, kalau tadi dia bilang jangan menghakimi, ya. Sesuatu yang tersembunyi, yang masih di dalam kegelapan, katanya begitu, ya. Jangan menghakimi, artinya kita tidak bisa menghakimi apa yang ada di dalam hati seorang, motivasi seorang. Nah, tapi ketika hal itu nyata melalui perbuatan, nah kita boleh menilai, kita boleh menghakimi di sini. Khususnya di sini jemaat Korintus, ya, yang Paulus menilai jemaat Korintus yang melakukan perzinahan. Nah, jelas kan dia melakukan perzinahan. Dia melakukan perbuatan yang berzina. Di sini Paulus bilang, aku walaupun tidak hadir secara fisik, tapi secara roh aku hadir. Aku menjatuhkan hukuman. Nah, dia menghakimi di sini, ya, menghakimi, memberikan penilaian kepada orang yang melakukan perzinahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, lihat, ya, ini penting nih. Jadi kalau kita di dalam kehidupan bergereja, misalnya ada anak Tuhan yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita jangan tutup mata, jangan tutup telinga gitu. Ah, udahlah, jangan, nanti gak enak. No. Kalau kita mengasihi orang itu, ya kita harus kasih tahu bahwa dia salah, tentu dengan lemah lembut, ya, dengan penuh kasih, ya. Perbuatanmu salah loh, bro. Perbuatanmu itu salah loh, ses. Gitu, ya. Kita kasih tahu dengan hikmat yang daripada Tuhan, ya. Jadi nggak boleh diamin, janganlah, kita nggak boleh lah menghakimi orang lain yang nanti gak enak sama dia. No, tidak boleh, tidak seperti itu. Sebagai anak Tuhan yang dikasih Tuhan, saling mengasihi, kita harus menunjukkan kalau dia salah, ya kita harus kasih tahu kalau dia salah. Nah, ini Paulus nih, dia menghakimi, dia kasih tahu bahwa orang yang berzina itu berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan dia harus disiplin, diberikan disiplin, dituntun, ya. Ditegaskan dengan firman Tuhan, dikasih tahu bahwa dia salah, dia harus mendapat disiplin dari gereja. Nah, gitu, ya. Ini, jadi Paulus pun dia menghakimi. Tapi bagaimana di Roma 14 ayat 13? Nah, ada lagi nih, Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Oh, jangan menghakimi lagi, ya. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, di sini kita harus lihat nih backgroundnya apa, ya. Di dalam Roma 14 itu kata Paulus, jangan kita saling menghakimi lagi. Maksudnya gini, ya. Itu bicara tentang jangan menghakimi sesama saudara seiman itu dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Alkitab, gitu, ya. Misalnya contoh di sini kan, kalau kita lihat di dalam Roma 14 dan seterusnya di bawahnya itu, jangan menghakimi orang mengenai hal makanan atau mengenai hari raya. Misalnya kalau
kita sudah diselamatkan, terus kita tidak makan ini, kita tidak makan itu misalnya. Wah, kamu nggak makan ini ya, atau kamu jangan makan itu. Kalau kamu makan itu nanti keselamatanmu berkurang. No, jangan menghakimi seperti itu. Atau kalau kamu mengikuti hari raya ini, nanti imanmu itu jadi kurang, keselamatanmu jadi berkurang misalnya gitu ya. Kamu nanti nggak diselamatkan kalau kamu melakukan menghadiri perayaan ini misalnya begitu. Atau kamu tidak melakukan ini, wah nanti keselamatanmu jadi turun loh. Kalau hilang keselamatan enggak. Jadi karena kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Nah ini ya, jadi jangan menghakimi saudara kita kalau dia tidak makan ini, kita makan nih. Kita makan misalnya gitu ya. Dan dia nggak makan, ya jangan hakimi dong. Gitu ya. Itu artinya ya, jangan membuat sebuah keputusan yang tidak ada di dalam Alkitab bahwa kalau dia selamat karena dia beriman kepada Tuhan. Nah, itu penting, itu yang penting. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena kita makan ini, tidak makan itu, melakukan perayaan ini, tidak melakukan perayaan itu. No, bukan itu maksudnya. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi anugerah Tuhan. Jadi jelas ya, Roma 14 ini bukan berarti kita tidak boleh menghakimi yang seperti yang tadi, yang sebelumnya ya. Tapi karena kita jangan menghakimi saudara kita kalau kita bicara tentang makanan dan juga hari raya. Itu ya, jelas di sini ya. Nah, Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Nah, jelas ya di sini ya. Ini masih koma nih. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi, hakimilah dengan adil. Nah, ini loh saudara kasih Tuhan. Jadi jelas sekali. Firman Tuhan itu tidak menghalangi kita untuk menghakimi. Jelas tadi arti menghakimi ya, menilai sesuatu ya, memutuskan untuk menilai, mengoreksi kalau salah apapun di dalam dunia sekuler misalnya begitu ya, atau di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, atau di dalam kehidupan kita dalam keluarga, boleh kita menghakimi, menilai, mengoreksi, memperbaiki yang salah. Jadi jangan tutup mata dan tutup telinga ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, kata adil di sini dengan benar maksudnya. Dikaiosune, dengan benar. Jadi orang Kristen tidak boleh menghakimi hanya dari sudut lahiriah, dari mata gitu ya, sudah dari penampakan luar ya. Tapi haruslah menghakimi dengan adil ya, dengan benar. Nah, bagaimana caranya menghakimi dengan adil dan benar itu? Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Ini ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, anak Tuhan menghakimi, boleh menghakimi, tapi dengan adil. Caranya seperti apa? Menghakimi dengan kacamata atau perspektif firman Tuhan. Jadi tidak boleh menghakimi menurut cara pandang kita sendiri, tapi menurut cara pandang firman Tuhan. Dengan kacamata firman Tuhan, dengan didasarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini penting nih ya. Jadi sekali lagi, anak Tuhan boleh menghakimi, tapi bukanlah menghakiminya itu untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk membangun. Karena kita mendasarkan penilaian kita kepada kebenaran, yaitu kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, ini ya, jadi jelas ya di sini ya. Jadi jangan alergi tuh dan kata menghakimi. Kita sudah tahu nih, menghakimi tadi bukan berkelahi, bukan hate speech, bukan ngebully, bukan menyebar hoax, bukan juga judgmental, tapi menghakimi dengan membangun, mengoreksi untuk membangun, mengoreksi untuk mengubah orang itu supaya tidak melakukan hal yang salah.
tentu kita koreksinya dengan firman Tuhan, bukan dengan kedagingan kita, bukan dengan cara kita atau dengan cara pandang kita sendiri. Ya, sekali lagi karena kita masih di dalam proses kita terus dibentuk oleh Tuhan ya melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang mengoreksi. Dengan firman Tuhanlah kita boleh menilai. Nah ini ya. Siapakah yang pantas untuk menghakimi? Anak Tuhan. Ya betul, anak Tuhan ya, orang-orang percaya. Tapi orang-orang percaya yang kayak gimana? Nah ini penting ya. Kan semua orang ke gereja melayani, tapi orang yang seperti apa sih yang pantas untuk menghakimi? Anak Tuhan yang seperti apa yang pantas menghakimi? Dalam tahap level seperti apa mereka boleh menghakimi anak Tuhan ya? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu ya. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Wow ya. Jadi anak Tuhan yang dalam level manusia rohani. Ini penting ya. Kita rindu gak sih jadi manusia rohani? Apa sih manusia? Seperti apa sih manusia rohani itu ya? Nah kita pasti rindu ya pengen menjadi manusia rohani untuk hidupnya itu dewasa di dalam Kristus. Imannya itu yang dewasa di dalam Kristus ya. Nah, manusia rohani itu kayak gini tuh orangnya nih ya. Jadi perhatiin baik-baik nih ya. Yang namanya manusia rohani ya, ini penting banget buat kita sebagai anak Tuhan. Kita harus sampai kepada level ini sebagai anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan yang sejati ya. Kita lihat di sini di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah ini ya. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi manusia rohani dia memiliki pikiran Kristus. Itu ya. Lanjut lagi, dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dari 2 ayat ini, rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, kita belajar bahwa manusia rohani adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan yang memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Penting ya. Apa sih artinya memiliki pikiran Kristus? Ya, menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus itu apa? Artinya orang-orang yang hidupnya itu selalu haus, lapar dan haus akan firman. Selalu menyelidiki firman Tuhan. Ya. Dia belajar kebenaran firman Tuhan. Dia selidiki firman itu siang dan malam. Ya, dia cintakan firman Tuhan. Dia selalu ingin bersekutu belajar firman. Nah ini anak Tuhan yang sejati. Inilah manusia rohani. Ya, ini penting banget. Penting sekali. Pentingnya apa sih? Gitu ya, pasti kita bertanya ya. Mengapa sih kita harus penting kita sampai kepada level manusia rohani ya. Di dalam Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ya, ini yang pertama. Mengapa kita harus sampai kepada level manusia rohani? Terus diproses untuk sampai kepada manusia rohani ya. Supaya kita tidak menjadi anak-anak anak-anak Tuhan yang gampang digoyang oleh ajaran sesat, oleh ajaran yang palsu, yang bukan firman Tuhan. Sekali lagi ini penting ya. Banyak sekali berseliweran ya. Sepertinya firman Tuhan tapi bukan ya. Jadi ini penting banget ya. Penting sekali. Ini saya kasih contoh misalnya ya.
Contohnya itu misalnya ya, kalau pernah nggak kita lihat di media sosial atau di YouTube, di video-video dimanapun ya, bicara misalnya begini, jangan mengejar uang, nanti kehilangan Tuhan, kejarlah Tuhan, nanti dapat uang, misalnya gitu ya. Ini kan tidak ada di Alkitab. Nah, penting sekali kita belajar firman Tuhan sehingga kita langsung, tidak ada seperti itu ya. Tuhan datang bukan Tuhan datang atau kita mengejar Tuhan, kita mengutamakan Tuhan supaya ada embel-embel kita dapat uang. No, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Ya, Tuhan menjanjikan berkat rohani yang berkelimpahan. Yaitu Tuhan menjanjikan apa? Keselamatan, ya, penebusannya dan Roh Kudus. Itu jelas banget. Kehidupan kekal Tuhan berikan dan Roh Kudus diberikan buat kita sebagai jaminan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan janjikan, bukan uang, ya. Lalu misalnya ada orang yang mengatakan tentang persembahan misalnya gitu ya. Memberi persembahan kepada Tuhan itu harus sampai mengalami rasa sakit, misalnya gitu. Itu baru namanya pengorbanan, membawa korban, gitu ya. Jadi seperti di Perjanjian Lama misalnya gitu ya. Jadi orang bawa korban lembu gitu ya. Lalu ditariklah bahwa memberi persembahan itu harus dengan rasa sakit katanya. Rasa sakit. Padahal Tuhan tidak pernah ya mengatakan bahwa kita memberikan persembahan itu dengan sampai rasa sakit. Kita memberikan persembahan itu, ya, saya akan bacakan ya. Dengan seperti ini loh, ya. Saya akan bacakan di 2 Korintus ya. Nah, di dalam 2 Korintus 9 dikatakan begini, di ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan persembahan itu ya. Memberikan menurut kerelaan hati, rela, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cheerful giver. Allah itu suka dengan pemberi yang cheerful, yang sukacita, yang mukanya berseri-seri ketika dia memberi persembahan. Nggak ada dengan rasa sakit, sampai nangis-nangis. Itu yang nggak ada. Tapi dengan sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dan penuh ucapan syukur. Nah ini kan, hati-hati. Ya, kadang bahasa yang diberikan itu, kalau kita tidak menilai dengan baik, kita telaah dengan baik, itu salah. Hati-hati ya. Karena doktrin yang benar, pengajaran yang benar akan membawa kepada sukacita. Nah ini nih ya. Mengapa kita harus menjadi manusia rohani? Ya, supaya kita tidak diombang-ambingkan ya oleh pengajaran-pengajaran palsu. Berarti kita harus kuat dong di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Selain kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu, tapi supaya kita terus mengalami sukacita. Nah ini ya, sukacita Tuhan itu kita nikmati. Meskipun kondisi yang kita alami itu tidak ideal, tapi kita tetap bisa bersukacita. Kita tidak mau sukacita kita itu jadi berkurang karena kondisi yang ada ini pengen merenggut ya, pengen mengambil kenikmatan sukacita itu. Ya, pengen merampas ya merampas sukacita yang kita nikmati ini. Sukacita tidak pernah hilang, tapi menikmati sukacitanya itu bisa berkurang kalau kita ya sedikit-sedikit mengalami ini terus kita marah, kita ngambek, kita bersungut-sungut. Nah itu sukacita kita ya kita tidak bisa enjoy gitu loh. Kita tidak bisa menikmati sukacita itu. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman yang sejati, kita akan mengalami sukacita setiap saat, setiap waktu. Ini loh manusia rohani. Tidak ada satu kondisi atau situasi yang dapat merenggut ya kenikmatan sukacitanya. Merenggut untuk dia menikmati sukacita setiap hari. Jadi anak Tuhan setiap saat, setiap waktu, every time dia harus bersukacita terus. Karena ada firman Tuhan. Firman kebenaran itu yang selalu dihidupi di dalam kehidupannya.
yang mengisi pikirannya, akal budinya, dan hatinya. Wow, ya. Jadi rekan-rekan kasih Tuhan, jadi penting sekali ya bahwa orang percaya, anak Tuhan yang sejati, dia harus menghakimi. Ya, menghakimi, dia harus menilai kalau ada ajaran-ajaran yang palsu. Ya, hati-hati. Dia harus mengoreksi kalau ajaran itu fake, ajaran itu hoax, ya. Dan juga sesama anak Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita juga mengasihi ya sama anak Tuhan yang lain. Kita juga peduli kalau mereka melakukan dosa, ya kita koreksi dengan kasih, ya kita bimbing lagi, ya kita hakimi untuk mengoreksi dia, untuk memberitahu dia bahwa dia salah, lalu dia bawa lagi ke jalan yang benar. Itu menghakimi yang benar, ya. Dan ini penting, kita sebagai anak Tuhan memang kita harus menghakimi. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 3, tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Bahkan kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikat yang jatuh ya dalam dosa itu, ya, akan dihakimi, ya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari, kita harus menghakimi juga, karena nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat, ya. Jadi anak Tuhan boleh menghakimi, boleh, harus, ya, dan sesuai dengan apa tadi pengertian menghakimi tadi, ya. Dan jangan takut untuk menghakimi, dan juga kita belajar untuk menjadi manusia rohani yang menghakimi segala sesuatu, yang menilai segala sesuatu. Dan penghakiman kita, penilaian kita berdasarkan pada firman Tuhan yang sejati, firman Tuhan yang benar, yang di kayu sunai itu, ya. Jadi kita harus terus belajar firman, ya. Jangan malas-malas belajar firman. Kita harus terus bersekutu belajar firman, ya, menyelidiki firman Tuhan, ya, dan juga bersukacita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk menghidupi kehidupan kami, untuk kami terus diproses menjadi manusia rohani, sehingga manusia rohani itu dapat menilai segala sesuatu, dapat menghakimi segala sesuatu, khususnya pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran yang hoax, yang bukan firman Tuhan, sehingga kami berani untuk menilai, berani untuk mengoreksi. Dan juga sebagai anak Tuhan, kami juga saling membangun, saling menguatkan satu yang lain, dan juga menghakimi. Kalau ada anak Tuhan yang berdosa, kami tidak boleh tutup mata, tidak tutup telinga, tapi kami juga mengasihi dia, merangkul dia kembali, mengoreksi bahwa dia salah, dan membawa dia kembali kepada kebenaran firman. Tuhan tolong kami semua untuk terus diproses, dituntun menjadi manusia rohani, untuk kami boleh menghakimi, ya, untuk menilai segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan menghakimi malaikat-malaikat. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati, Engkau yang menopang kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.